Walaupun baru terjalin, perjalanan cinta Ria Ricis dengan Teuku Ryan akhirnya akan segera berlabuh di pelaminan. Kini, semua persiapan sudah dilakukan. Tapi, yang kemudian menyedot perhatian adalah pengakuan Ricis bahwa mereka telah membuat perjanjian pranikah. Lantas, bagaimana tanggapan sang kakak Okky Setiana Dewi tentang adiknya yang membuat surat perjanjian pranikah? Sebelumnya, netizen pun sempat menyoroti kondisi finansial Ricis yang jauh lebih besar dari sang calon suami. Sebagai konten kreator dengan jumlah pengikut jutaan, pundi-pundi rupiah yang dikumpulkan Ricis tentu saja melimpah. Lantas benarkah hal ini sempat menjadi ganjalan bagi hubungan Ricis dan Ryan? Pernikahan Ricis yang segera digelar memang sedang menjadi sorotan publik. Tidak seperti umumnya foto untuk kebutuhan resepsi pernikahan, Ricis dan Ryan meniadakan pose bersentuhan tapi tetap terlihat romantis. Lantas, demi hasil terbaik, benarkah Ricis pun rela menggelontorkan biaya hingga 30 juta rupiah hanya untuk dekorasi prewedding? Maka begitulah hari pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Sepertinya sudah semakin dekat. Beredar kabar pernikahan itu akan terjadi pada tanggal 5 November. Lantas, seperti apa persiapan yang telah dilakukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Akhir-akhir ini, perhatian publik sedang tertuju pada Ria Ricis dan Teuku Ryan. Walaupun belum terlalu lama menjalin hubungan, tapi pasangan kekasih tersebut sudah mantap untuk menjalani biduk rumah tangga. Dan jelang hari pernikahan yang semakin dekat, hal mengejutkan pun diungkap oleh Ria Ricis bahwa ia dan Teuku Ryan telah membuat surat perjanjian pranikah. Lantas, seperti apa reaksi sang kakak Okky Setiana Dewi atas hal tersebut? Ada, tapi itu masih ya sekitar kita aja dulu. Nggak tahu sih kalau misalnya perjanjian pernikahan nggak tahu, tapi yang jelas yang saya tahu memang Ricis ini memang ingin sekali memiliki family vlog, ya. Artinya adalah ingin sekali untuk Ryan pada akhirnya bisa bergabung membuat video bersama-sama seperti itu. Dan ya Masya Allah, ternyata memang Abang Ryan ini walaupun sebelum kenal Ricis tidak terlalu aktif di sosial media, ternyata Masya Allah beliau mendampingi Ricis lah sekarang dalam menjalankan vlognya itu, seperti itu. Mengungkap bahwa telah membuat perjanjian pranikah, belum lama ini kondisi finansial Ricis yang lebih besar dari Ryan pun menjadi sorotan. Sebagai konten kreator wanita dengan jumlah subscriber lebih dari 27 juta, wanita berusia 26 tahun itu pun disebut memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan calon suaminya. Lantas benarkah hal itu sempat menjadi ganjalan dalam hubungan Ricis dan Ryan? Kalau dikatakan seperti itu, ya memangnya kenapa? Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang paling penting laki-laki itu, kalau kita lihat ya, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 34 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam, laki-laki itu pemimpin, salah satunya dia punya tugas untuk menafkahi sesuai dengan kesanggupannya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada orang-orang mengatakan
finansialnya Ricis lebih tinggi, ya memangnya kenapa? Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang penting Riannya adalah seorang pekerja keras, dianya bertanggung jawab, dan dianya juga orang yang santun, baik sama keluarganya, baik sama ayah ibunya, santun pada bakti sama orang tuanya, adik-adiknya. Jadi itu jauh lebih segala-galanya. Pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan memang sedang menjadi perhatian publik. Tidak hanya soal perjanjian pranikah, tapi juga gaya foto prewedding mereka yang menghindari sentuhan. Lantas, bagaimana sang fotografer menyiasati situasi ini agar tetap romantis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. 'Cause I'm burning up for you and I can't let go. I feel the sky fall around me and you don't know. Diamond lights got me hooked on your false hope. Loving you is just like holding on to fool's gold. Rencana pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kian dekat menjadi sorotan. Tidak hanya soal surat perjanjian pranikah, tapi juga gaya pemotretan untuk kebutuhan foto prewedding. Berbeda dengan foto prewed lain yang penuh kemesraan, Ricis seperti sangat kuat menjaga citra sebagai wanita muslimah sehingga menghindari foto bersentuhan. Tapi dari beberapa foto yang muncul di sosial media, kesan romantis tetap terpancar walaupun tanpa kemesraan yang berlebihan. Lantas, seperti apa jalannya pemotretan Ricis dan Ryan? Kebetulan sih bukan cuma mereka doang ya, ada beberapa pasangan juga yang kita juga beberapa klien juga yang emang nggak boleh bersentuhan, jadi udah tahu. Iya, walaupun kita juga explore sih, maksudnya pose-pose yang berbeda lagi. Kalau nggak bersentuhan itu gimana? Iya, nggak gitu. bersentuhan tapi tetap kelihatan romantis. Mengarahkan gayanya nih, misalnya gimana caranya buat mereka kelihatan berdekatan, tapi ternyata mereka ada jarak nih, satu di belakang, satu di depan. Nah, sambil juga kita bisa buat fotonya lebih estetik, satunya lebih blur, satunya lebih kelihatan tajam, kayak gitu-gitu. Jadi kita permainkan. Iya, dan juga lebih ke eye contact juga. Kayak spesialnya itu dia nggak boleh bersentuhan, tapi harus tetap kelihatan romantis gitu. Iya, terus mungkin kita juga tantangannya adalah ketika gimana menyajikan gambar dengan kualitas yang bagus, dengan konsep yang bagus, tapi Ici sendiri kan agak terbatas karena dia kan berhijab kayak gitu kan, jadi penampilannya lebih sopan tapi juga tetap ikonik sih penampilannya kayak gitu. Iya, pengennya kan namanya prewedding kita pengen angkat yang kayak suci, putih, bersih gitu ya kan? Jadi selalu kita wakilkan deh pokoknya kalau ada couple yang pre-wedding, jadi pengennya gimana kalau misalnya kena langsung banget sama konteks weddingnya. Pre-weddingnya udah pakai baju putih juga gitu ya. Terus kita pengen menceritakan yang kayak ya sama cinta suci dengan pose mereka yang agak jauh-jauhan, nggak selalu harus berpegangan tapi kelihatannya intinya romantis. Pre-wedding nggak harus bersentuhan juga bisa. Yes, kayak gitu. Tentu foto-foto yang memang tidak dekat sekali ya. Konsep fotonya memang ada beberapa busana SMA gitu ya, kemudian ada India kalau saya nggak salah, dan beberapa baju adat, baju internasional juga ada. Tapi memang karena Rian dan Ria itu orangnya sangat-sangat simple, nggak mau ribet, nggak mau banyak-banyak, jadi memang fotonya juga sebenarnya nggak terlalu banyak. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Foto-foto prewed yang menarik tentu saja lahir dari konsep yang juga menarik. Selain soal romantika tanpa sentuhan, 4 konsep yang dihadirkan dalam pemotretan itu juga sangat berbeda. Misalnya saja Ricis bergaya India atau foto dengan gaya mereka masih anak sekolah. Tapi yang paling menarik tentu saja sesi di studio yang menghasilkan foto-foto cantik dan gagah penuh kemewahan. Ricis bahkan harus mengeluarkan uang hingga 30 juta rupiah hanya untuk urusan dekor karena ia ingin sesuatu yang berbeda. Kalau untuk konsep itu doang ya,
nggak tahu sih. Iya, 30-an lah untuk dekor gitu, all white-nya. Dekor doang ya? Dekor doang. Yes. Dekornya sih yang berat ya. Ya, karena itu kan fresh kan, kita bikin baru semua soalnya. Yes. Budget khusus, ya secara beberapa konsep ya Iya. yang mau gitu kan. Apalagi adat itu juga untuk detail-detailnya kan banyak banget tuh pernak-perniknya. Ya begitulah. Termasuk yang putih kemarin juga ya. Konsep gede Itu kita. semua kita dekor bikin baru khusus. Dekor baru khusus. Konsep pertama fairy tale yang kita all white yang kemarin kita posting juga udah ada. Terus satunya juga ya baju putih. Masih baju pengantin itu ya, juga, cuma baju lebih putih. simple, nggak berdekor. Kita mainnya ke lighting. Oke. Terus konsep ketiga kita ambil Bollywood India. Terus Dan yang terakhir yang itu- sekolahan. Yes, itu konsep yang Iya. dibikinin sama Ricis juga ya. Betul, udah di request dari jauh-jauh hari. Betul. Itu yang paling penting. Pas pilih konsep juga kita konsultasi dulu, Ricci semuanya apa. Terus ya udah dipilihnya dari pokoknya yang paling penting sekolahan. Terus terserah KBD mau ngapain. Terus dia kemarin juga pengen foto India. Nah pas banget pre-wed, jadi Iya. aku langsung konsepin yang India. Dan dia seneng banget sih. Memang dari kemarin dia pengen foto India. Udah akhirnya terwujud dan itu pre-wedding lagi. Dari segi gambar juga kita pinginnya ada yang beda. Jadi misalnya pakai baju adat ini tapi nggak selalu dekornya itu. Setelah foto prewed yang serba berbeda, lantas benarkah semua busana untuk kebutuhan pernikahan juga sudah selesai digarap? Lalu, mengapa tanggal pernikahan masih serba dirahasiakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Memasuki akhir bulan Oktober, langkah Ria Ricis dan Teuku Ryan semakin dekat dengan pelaminan. Semua persiapan seperti diungkapkan Oki Setiana Dewi sudah selesai. Kakak kandung Ria Ricis ini mengungkapkan baju-baju juga sudah mendekati selesai semuanya. Sementara dari desainer yang diserai untuk membuat busana pengantin pria, proses pembuatan sudah mencapai 70%. Dalam beberapa hari ke depan, menurutnya akan rampung semuanya. Seluruh proses fitting juga mendekati selesai, termasuk untuk saksi pernikahan. Jadi pokoknya udah 70% dari acara-acara yang ada, kan banyak acara juga ya teman-teman. Jadi ya udah 60-70% lah. Dan pastinya kita udah tim-tim siap gerak deh. Dalam beberapa hari kemudian udah 100% cepat juga kita produksinya. Kita juga sempat ada di sinergi sama vendor-vendor lain, sama Redberry, sama desainer-desainer lain. Terus sih pokoknya acaranya bakal seru banget. Untuk couple ini sangat tradisional, tapi dengan waktu yang sama modern. Untuk adatnya adat apa, nanti pokoknya kami khusus banget. Pokoknya bakal seru deh. Iya, minggu ini fitting, besok kita mau fitting taksi. Jadi Pak Deddy Suara ya taksinya. Bakal seru banget sih. Ya, untuk baju-baju semuanya sudah beres. Dalam artian baju untuk pengantin sudah ada desainernya, baju untuk keluarga sudah ada, baju untuk teman-temannya Ricis ya yang jadi breastmaid-nya ya juga sudah ada gitu. Jadi kemarin kan sudah diukur ketika lamarannya ukuran-ukuran baju sehingga nanti mereka tinggal datang aja sehingga baju sudah jadi. Urusan baju sih sudah selesai sih alhamdulillah. Souvenir juga sudah sebetulnya di rumahnya Ricis banyak sekali souvenir pernikahannya ditaruh di rumahnya seperti itu. Baju-baju juga Ricisnya sudah mulai fitting, bajunya udah mulai jadi dia tinggal fitting seperti itu. Persiapan sudah selesai semua ya, tinggal pelaksanaan dan membuatnya menjadi lebih sempurna aja gitu. Sekarang masih dalam tahap pengerjaan dalam beberapa hal, tapi secara konsep pengisi acara itu semuanya sudah fix,
teman-teman yang akan mendampingi Ricis nanti akan menikah dan sebagainya itu sudah semuanya sudah dihubungin. Deg-degan ini belum, tapi masih mempersiapkan lebih ke mental aja sih untuk jadi calon suami. Kan pasti bakal jadi suami yang pasti kita pengennya yang terbaik ya. Jadi lebih ke mental diri sendiri aja, lebih siap ke diri sendiri aja. Akad itu nggak harus akad ijab kabul itu nggak harus dihafalkan karena dia harus menggunakan hati, harus sesuai hati. Kan kita bakal bilang nama, walinya dan ininya Orang tua. maharnya kan. Jadi semua itu dari hati, nggak harus dihafal. Latihan gitu? Enggak, belum. Nggak ada. Jadi ya aku udah siap. Aku dengan siapa? Jadi aku tahu nama, wali dan Mungkin Ricis yang latihan ya. Latihan duduk, pakai gaun, pakai sanggul, pakai cepol gitu-gitu loh, Bang. Latihan kan, Dok? Latihan jadi istri yang baik tar gimana. Belum ada konfirmasi pasti tanggal berapa Ria Ricis dan Teuku Ryan melangsungkan akad nikah. Tapi kemungkinan sangat besar pernikahan akan digelar pada awal November. Sebab menurut Oki Setiana Dewi, kakak kandung yang ikut sibuk mempersiapkan semuanya, pengajian bakal dilangsungkan pekan pertama bulan November. Setelah pengajian yang merupakan rangkaian pertama prosesi pernikahan Ricis, akad nikah dilangsungkan. Lantas benarkah akan digelar pada 5 November? 5 November itu kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari apa ya? Benar sih hari Rabu kalau nggak salah. Ya udah berarti itu hari Rabu. Udah gitu aja. Yang penting mudah-mudahan waktunya tepat. Karena kan yang cepat juga belum tentu tepat, yang lama juga belum tentu tepat. Jadi di waktu yang tepat. Kalau untuk pengajian sudah dekat ya, tinggal pekan depan. Insya Allah. Kalau Allah izinkan, memang pengajian itu pekan depan. Yang mana tentu antara pengajian dan akad nikah juga pastinya tidak terlalu lama ya, seperti itu. Harapannya begitu. Apa yang sudah kita rencanakan harapannya begitu. Jadi ya sekarang kalau ditanya mengenai segala macam persiapan semuanya sudah rampung sebetulnya. Insya Allah acara rangkaiannya kan ada pengajian, kemudian ada akad nikah dan resepsi. Sehingga sebenarnya kalau ditanya sudah rampungkah, sudah tinggal berjalan. Jadi sudah prepare semuanya, meeting-meeting juga sudah. Ya sudah semakin hari semakin dekat ya. Untuk pengajian memang dilaksanakan mendekati hari akad nikah dan itu sebentar lagi insya Allah. Tentu kita akan kasih tahu kepada teman-teman semua ketika hari semakin dekat, ketika sudah betul-betul fix. Kita akan kabarkan, mungkin hari ini saya hanya bisa bilang harinya memang sudah semakin dekat dan persiapannya sudah sangat matang. Pengajiannya memang sudah dekat sekali, itu sebabnya kenapa sekarang kan saya ada di pesantren nih, dari tadi sore itu setiap sore anak-anak itu latihan terus karena ada penampilan-penampilan dari para santri di acara pengajiannya Ricis. Dan insya Allah di acara pengajian nanti akan menghadirkan beberapa ustadzah yang akan berceramah dan memberikan pesan-pesan pernikahan untuk Ria Ricis seperti itu. Itu rangkaian acaranya. Dan tentu saja nanti di acara pengajiannya selain ada hadroh dari santri-santri ya, mereka main rebana, kemudian ada pidato-pidato dari para santri, juga ada para ustadzah, ada beberapa ustadzah ya, ada 3 orang ustadzah lah yang akan memberikan pesan-pesan untuk Ricis. Ya yang jelas memang untuk acara akad nikah memang karena acaranya lebih khusyuk ya, jadi memang biasanya yang datang tuh teman-temannya ibu, teman-temannya orang-orang yang kita orang-orang tua biasanya ya kalau acara akad nikah tuh memang lebih khusyuk keadaannya. Tapi kalau resepsi memang teman-temannya Ricis itu banyak di resepsi, anak-anak muda berkumpul di situ karena memang dibuatnya lebih light gitu. Nanti ketika akad nikah maupun resepsi itu ada kejutan-kejutan yang memang Ricis buat dan sudah dipersiapkan. Seperti contohnya ketika lamaran kemarin dengan adat Aceh, Ricis memberikan kejutan berupa dia ternyata sudah latihan dan belajar tarian Aceh. Begitu pula nanti ketika akad nikah, dia ingin menunjukkan sesuatu juga secara adat. Kemudian di resepsi kayaknya juga ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan gitu. Jadi memang karena ini acaranya Ria Ricis ya, jadi memang sebenarnya ide-ide itu dari Ria Ricis dan Rian sendiri. Kami ya keluarga dan teman-teman lainnya ya kami bekerja di balik layar lah untuk mensukseskan atau membuat acara itu bisa sesuai dengan apa yang Ricis inginkan. Ya kalau nggak November Desember lah ya, tapi nggak lama-lama banget.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.